Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar. Ketemu lagi di Hiwar DM, Dialog Cinta dan Kebersamaan. Ya. Dalam rangka merayakan bulan Ramadan, kami menghadirkan edisi spesial Ramadan Karim. Tentunya bersama saya Damai dan suami tercinta Statmila. Gimana kabar Mas? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kawan Hiwar dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Amin. Ya, Mas, kali ini kita akan membahas topik tentang kesuksesan. Menarik ya. Tentang kesuksesan. Kayaknya dalam setiap lini kehidupan kita tertuntut begitu ya untuk mencapai kesuksesan. Betul. Karena kegagalan seringkali identik dengan sesuatu yang dilemahkan atau kurang disukai, bahkan cenderung dihindari. Jangan sampai gagal kalau bisa. Dan untuk mencapai kesuksesan juga banyak sekali upaya, bahkan apapun itu dilakukan begitu ya. Sampai-sampai misal orang seringkali salah memaknai kesuksesan itu betul. sendiri. Ya, ada yang bilang kesuksesan ya privilege, dapat dari warisan karena ya sudah terlahir dengan sendok emas misalnya dan seterusnya. Jadi menurut pandangan Islam sendiri nih Mas, sebenarnya apa sih kesuksesan itu? Ya, kesuksesan itu kalau di dalam pandangan Islam sendiri, kesuksesan itu sebenarnya bukan kita berhasil mencapai sesuatu sebenarnya sih. Ya. Jadi ketika misal saya punya target, misalnya lulus 2024 atau 2025, kemudian ketika dia berhasil mencapai itu, kita katakan dia sukses. Ya. Atau setiap orang pasti dalam hidup punya target, ya. Ketika dia mencapai target itu, kemudian kita katakan dia sukses. Begitu. Jadi sebenarnya kesuksesan dalam Islam itu arahnya tidak ke sana. Kemana? Arahnya adalah ketika orang itu memiliki rasa qanaah dakhiliyah, sekali lagi. Jadi Islam itu memang melihat manusia itu lebih kepada esensi dia sebagai manusia. Maksudnya bagaimana? Manusia ini menurut para ulama termasuk misalnya Imam Ghazali memandang manusia itu ada dua unsur. Satu unsur jasad, satu unsur ruh gitu. Jasad itu ibaratnya bungkusnya, ya. Ruh itu adalah isinya. Gitu. Nah, pastinya mana yang lebih penting dong antara bungkus dan isi? Pastinya isinya. Jadi hakikatul insan adalah ruhnya sebenarnya, jiwanya sebenarnya. Maka dari itu seringkali Islam itu, ajaran Islam, esensi ajaran Islam itu tertuju kepada hati manusianya, jiwa manusianya, ruh manusianya sebenarnya gitu. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang kesuksesan pun arahnya lebih kepada dia memiliki rasa menerima terhadap apa yang dia miliki sekarang. Dia adalah orang yang sukses. Apapun itu yang dia miliki gitu. Bahkan kalau di dalam sebuah hadis diceritakan, ya, Nabi mengatakan barang siapa yang misalnya pada malam harinya dia memiliki qutu yaumih. Qutu yaumih itu keesokan harinya dia punya makanan untuk dia makan satu hari saja gitu. Ya kan? Ya. Itu ya sudah, dia adalah orang yang berhasil menerima dengan keadaan itu, dialah orang yang sukses gitu. Jadi arahnya lebih kepada dia bisa menerima legowo terhadap apa yang kemudian Allah takdirkan kepada dia. Kalau orang Jawa mengatakan nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum. Ya, nerimo ing pandum kurang lebih seperti itu. Ya, saya jadi teringat nih Mas, dalam buku Psychology of Money dikatakan bahwa bentuk kekayaan tertinggi sebenarnya itu ketika seseorang masih bisa bangun pagi kemudian berkata saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Ya. Sesimpel itu. Dan itu disebut sebagai kekayaan tertinggi gitu ya. Bukan money yang banyak atau ya apapun yang bisa kita capai, tapi sebuah kalimat positif untuk diri kita sendiri ketika kita bangun pagi, meyakini bahwa bisa melakukan apapun hari ini, bukan kemarin, kemudian juga bukan besok gitu ya, tapi hari ini. Itu juga kalau dikaitkan dalam ilmu komunikasi menjadi salah satu komunikasi dengan diri sendiri yang paling dasar. Betul. Karena ketika kita ingin melakukan apapun itu tidak mungkin akan terwujud
kalau di dalam diri kita sendiri atau dalam pikiran kita sendiri sudah negatif duluan yang keluar. Afirmasi positif itu yang muncul setiap pagi itu yang bisa membuat kita terus melangkah, terus bergerak. Nah, Mas, ada pengen tahu juga nih sebenarnya bagaimana sih rahasia gitu ya kesuksesan dari orang-orang besar yang mungkin juga bisa kita teladani pada zaman Rasul. Ya, banyak orang yang menyangka bahwa orang-orang besar atau kesuksesan itu dicapai dengan kebetulan. Ya, katakan nasib lah, kaya mendadak misalnya, atau kemudian wahakata, kebetulan atau kadang warisan, privilege yang tadi kita singgung. Yani, atau orang menyangka bahwa orang sukses itu hanya dengan berpangku tangan, tidak memiliki tantangan apapun dan lain sebagainya gitu. Yang jelas kesuksesan itu pastinya paling utama faktornya adalah taufik dari Allah. Ya, jadi Allah memberikan taufik kepada dia sehingga kemudian dia berhasil sukses di dunia ini. Ya. Akan tetapi taufik itu memiliki sebab. Sebabnya adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh gitu. Maka dari itu ulama memiliki ungkapan begini, al-ijtihadu yaqtadit taufiq, bahwa ijtihad itu bisa mengundang taufik. Betul, landasan dasar orang itu sukses adalah taufik dari Allah. Itu yang harus kita yakini. Orang sukses itu semuanya minallah, dari Allah. Tapi taufik itu bagaimana supaya kita mendapatkannya? Ijtihad, bersungguh-sungguh. Karena untuk menjadi orang yang sukses begitu, itu pasti di sana banyak tantangan-tantangannya gitu. Nah, misalnya kalau kita ingin berbicara tentang ya menurut pandangan kita dia orang sukses lah. Menurut pandangan kita paling tidak dia berhasil mencapai capaian-capaian yang tidak bisa kita capai. Ya. Misalnya ya Socrates misalnya. Itu dulu ya banyak orang yang mengira dia adalah waladun syaqi laisat ladaihi ayyumabadi. Yani orang yang katakan nggak beruntung dan nggak punya prinsip-prinsip dalam hidup gitu. Itu dia dikatai seperti itu ketika masih kecil gitu kan. Tapi kemudian jadda wajtahad. Dia bersungguh-sungguh, akhirnya Allah kasih taufik sehingga dia menjadi sosok yang termasuk paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Termasuk filsuf yang besar yang diketahui oleh umat manusia kan. Ya. Kemudian misalnya Beethoven. Ya. Ini sosok yang terkenal sebagai seorang komponis klasik dari Jerman begitu. Dalam dunia musik beliau termasuk tokoh yang sangat fenomenal begitu. Tapi di balik itu gurunya dulu pernah mengatakan begini. Gurunya pernah mengatakan la amalalahu fil fan. Dia itu tidak punya masa depan dalam dunia seni gitu. Itu pernah dikatai seperti itu oleh gurunya gitu kan. Kemudian dia berhasil melewati itu, akhirnya sukses begitu dia di dunia musik begitu kan. Kemudian katakan Walt Disney ya, yang memiliki Walt Disney yang memiliki perusahaan Disney dunia kartun. Mungkin yang suka Mickey Mouse ketika masih kecil dulu, saya termasuk menikmati zaman-zaman itu begitu kan. Itu ya beliau turida min amalihi, pernah katakan dipecat dari perusahaan, dari pekerjaannya. Kemudian membangun lagi, kemudian bangkrut, akhirnya sukses dengan perusahaan terakhirnya, perusahaan Disney itu. Berhasil melewati itu semuanya. Kemudian misalnya Thomas Edison misalnya. Itu dulu gurunya pun pernah mengatakan dia adalah waladun ghobi, orang yang blow on lah, tolol begitu ya kan. Tidak memiliki kapasitas akal yang kuat begitu. Akan tetapi yang kita lihat sekarang cahaya cahaya yang kita nikmati, listrik yang kita nikmati sekarang itu berasal dari seseorang yang dulu dikatakan bodoh. Waladun ghobi. Dia berhasil melewati tantangan-tantangan itu. Ya, Bill Gates juga sama. Bill Gates juga dulu kurang lebih seperti itu. Jadi keluar dari universitas, kemudian akhirnya dia bersungguh-sungguh sendiri. Ya, di umur 20 tahun dia membangun perusahaan Microsoft-nya ya kan. Akhirnya pemasukan dia satu hari itu 20 miliar dolar begitu kan. Itu sangat luar biasa gitu kan Bill Gates. Kemudian ada satu tokoh lagi yang saya patut kita contoh ya, seorang perempuan, seorang dari Amerika dan dia penyiar terkenal di abad 20 dan sangat berpengaruh gitu. Namanya Oprah Winfrey.
Ya, jadi dia itu ketika masih kecil mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, didikan keras dari orang tuanya, terutama dari bapaknya, begitu. Kemudian dia juga di umur 9 tahun itu ya diperkosa, ya. Kemudian di umur 9 tahun diperkosa, ya itu pasti berat, psikisnya pasti kena, kemudian kena cercaan dari masyarakat, orang tuanya juga pasti semakin geram dengan anaknya itu kan, yang tadinya orang tuanya memiliki harapan besar, akan tetapi ternyata baru umur 9 tahun saja sudah kena musibah seperti itu gitu. Tapi dia bersungguh-sungguh berhasil melewati masa-masa yang berat itu, kemudian menjadi seorang penyiar yang terkenal gitu kan, dan kemudian bisa melewatinya. Itulah orang-orang sukses. Tidak ada satupun orang sukses yang tidak melewati tantangan-tantangan itu. Itu yang perlu kita teladani gitu. Jadi jangan kira orang sukses hanyalah orang yang berpangku tangan, tidak ada usaha di belakang, ya apalagi kita menyangka suksesan itu bisa diwariskan, tidak. Kesuksesan tidak bisa diwariskan. Kitalah yang menentukan kesuksesan itu. Setelah kita berusaha, Allah akan memberikan taufik, insya Allah kita akan bisa mencapai apa yang kita targetkan gitu. Baik, dan sederet kisah tadi yang juga masyhur kita kenal, apakah itu juga pernah ada yang serupa di zaman Rasulullah, Mas? Ya, pastinya ada ya. Nabi SAW dan para sahabatnya dalam waktu yang singkat begitu, kemudian berhasil menyebarkan Islam gitu kan. Tidak lama begitu ya, setelah Nabi wafat, Islam sudah sampai Romawi, berhasil menaklukkan sampai Romawi, kemudian Persia, yang mana dulu ketika Nabi masih hidup ya, ketika Nabi mengatakan nanti Romawi dan Persia akan kita taklukkan, semua orang tertawa. Banyak orang yang menertawakan hal itu. Tapi karena Nabi ya sesuai dengan yang tertulis di dalam sejarah, betul-betul usaha lahiriahnya sangat luar biasa. Kemudian selain itu memang Allah berikan taufik, para sahabatnya juga sangat pejuang, al-mujahidun. Akhirnya betul Allah kasih taufik, berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Gitu. Luar biasa. Baik, itu gambaran-gambaran yang cukup seharusnya ya untuk membuat kita sadar dan lebih berusaha lagi ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin hasilnya belum terlihat saat ini. Karena memang tidak ada satupun manusia yang akan bertanggung jawab terhadap diri kita betul, keberhasilan ataupun kegagalan diri kita, kecuali diri kita sendiri. Betul. Baik, terima kasih Mas atas sama-sama kisahnya yang luar biasa. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, kawan Hiwar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.